Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferleski, NIM 2127AF, kelas non-regular C. Saya dari Akademi Farmasi Amasi Makassar, angkatan 2020. Saya akan menjelaskan sistem muskular. Jaringan otot. Otot atau muskle merupakan jaringan tubuh baik yang melekat pada tulang maupun tidak, dan berfungsi sebagai alat gerak aktif dan dijumpai dari invertebrata hingga vertebrata. Fungsi otot. Selain fungsi otot sebagai alat gerak aktif, membentuk postur tubuh dan menghasilkan panas, otot memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dengan kekuatan tertentu. Yang kedua, eksitabilitas, yaitu kemampuan otot untuk merespon stimulus. Yang ketiga, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk merenggang dengan panjang tertentu dengan derajat tertentu. Yang keempat itu elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula. Prinsip kerja otot atau all or none. Sel otot bekerja berdasarkan prinsip all or none, di mana bila suatu sel otot diberikan stimulus ambang atau di atas ambang, maka sel otot akan memberikan kontraksi yang penuh. Sedangkan terhadap stimulus di bawah ambang, sel otot tersebut tidak akan merespon apapun terkecuali stimulus tersebut terjadi secara terus-menerus. Jenis-jenis otot terbagi atas 3, yaitu yang pertama otot rangka atau lurik, yang kedua otot jantung, yang ketiga otot polos. Otot rangka atau lurik, yaitu yang pertama intinya terletak di tepi atau pinggir, yang kedua terdapat garis gelap dan terang atau sangat jelas, yang ketiga ujung otot yang melekat pada tulang disebut tendon, yang keempat ujung otot yang melekat pada tulang yang lebih diam disebut durigo, yang kelima ujung otot yang melekat pada tulang yang bergerak disebut insersio, yang keenam 2 atau lebih kelompok otot dapat bekerja secara antagonis maupun sinergis, yang ketujuh 2 tipe kontraksi otot rangka, yaitu kontraksi isotonik dan kontraksi isometrik. Otot polos, yaitu yang pertama bentuk sel otot polos seperti gelendong, panjang, ramping, dan pipi dan langsing. Yang kedua, setiap otot memiliki satu inti atau nukleus di tengah. Yang ketiga, terdapat pada alat atau daerah organ yang berongga. Yang keempat, kontraksi lambat, berlangsung lama, kadang-kadang ritmis. Yang kelima, sangat dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Otot jantung, yaitu yang pertama memiliki sifat di antara otot rangka dan otot polos. Yang kedua, sel otot bercabang dengan inti di tengah. Yang ketiga, beberapa serabut otot yang bercabang dan bersatu dengan serabut di sebelahnya. Yang keempat, antara satu sel dengan sel lain di sebelahnya dihubungkan dengan sinsitium. Yang kelima, hanya ada di jantung. Yang keenam, dipengaruhi sistem saraf otonom. Yang keenam, kontraksi yang terjadi otomatis dan ritmis. Berdasarkan kinerjanya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu pertama otot sinergis, yaitu otot yang kerjanya saling membantu. Yang kedua, otot antagonis, yaitu otot yang kinerjanya saling berlawanan. Berdasarkan gerak dasarnya, otot
otot dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama, otot fleksor, yaitu gerakan mendongkokkan. Yang kedua, otot ekstensor, yaitu gerakan meluruskan. Yang ketiga, otot abduktor, yaitu gerakan menjauhi tubuh. Yang keempat, otot adduktor, yaitu gerakan mendekati tubuh. Yang kelima, otot pronator, yaitu gerakan memutar ke bawah. Dan yang keenam, supinator, yaitu gerakan memutar ke atas. Gangguan pada otot. Yang pertama, muscle fatigue atau kelelahan otot, yaitu tidak adanya oksigen sehingga ATP yang dihasilkan sedikit. Respirasi anaerob menyebabkan terbentuknya asam laktat, terasa pegal. Yang kedua, tetanus, yaitu penyakit infeksi diakibatkan oleh neurotoksin dari bakteri Clostridium tetani. Menyerang sistem saraf, ditandai dengan gejala kekakuan dan kejang. Yang ketiga, atrofi, yaitu pengecilan otot akibat tidak sering digunakan. Yang keempat, hipertrofi, yaitu pembesaran atau pertambahan massa total suatu otot. Yang kelima, distrofi, yaitu mirip dengan atrofi. Penderita distrofi mengalami otot yang mengecil dan tidak dapat berfungsi normal, namun distrofi terjadi karena kelainan sejak lahir. Diperkirakan kelainan ini bersifat genetis. Yang keenam, paralisis, yaitu kemampuan atau paralisis adalah kehilangan fungsi otot untuk satu atau banyak otot. Yang ketujuh, rigor mortis, yaitu kekakuan otot yang irreversibel yang terjadi pada mayat setelah relaksasi primer akibat hilangnya ATP dari otot-otot tubuh manusia. Yang ke-8, hernia, yaitu disebabkan selaput peritoneal yang membatasi rongga perut melemah sehingga tidak mampu menyangga usus. Akibatnya usus turun dan terkadang mencapai testis atau sampai ke daerah lipat paha. Yang ke-9, miastenia gravis, yaitu belum diketahui penyebabnya. Penderitanya perlahan-lahan mengalami pelemahan pada otot tubuhnya hingga akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Pada umumnya, penderita kelainan ini meninggal karena otot-otot yang berhubungan dengan sistem pernafasan tidak dapat berkontraksi. Itulah tadi penjelasan tentang sistem muskular. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.